Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Sukma Putri dan teman saya yang bernama Yulianti akan memaparkan mengenai teori cahaya pada laron. Baik teman-teman, sebelum kita membahas mengenai teori cahaya pada laron, maka dari itu kita harus mengetahui dulu apa sih itu cahaya dan mengapa laron itu sangat menyukai cahaya, apalagi saat sedang hujan. Maka dari itu, selamat menyaksikan teman-teman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori cahaya menurut para ahli. Yang pertama, ilmuwan yang berasal dari Yunani yang bernama Plato dan Euclides. Sekitar 300-an sampai 400 sebelum Masehi. Pada tahun itu, mereka menyatakan bahwa kita dapat melihat benda di sekeliling kita dikarenakan terdapat sinar-sinar penglihatan yang berbentuk berupa kumis-kumis peraba, di mana kumis peraba ini apabila menyentuh benda tersebut, maka akan terlihat. Namun teori ini dibantah oleh Aristoteles pada tahun 300-an sebelum Masehi yang berasal dari Yunani. Ilmuwan ini menyatakan bahwa menentang adanya kumis-kumis peraba, karena pada nyatanya kita tidak dapat melihat dalam keadaan ruangan yang gelap untuk melihat suatu benda. Adapun ilmuwan muslim yang pertama kali mengkaji ilmu optik yang bernama Al-Kindi pada tahun 801 sampai 873 Masehi menentang teori Aristoteles. Karena menurut beliau bahwa penglihatan itu merupakan daya pencahayaan yang berjalan dari mata ke suatu objek dalam bentuk kerucut radiasi yang padat. Pun ilmuwan muslim yang sangat populer di bidang optik atau disebut juga Father of Modern Optical yang disebut oleh Al-Haytham. Nah, Bapak Al-Haytham ini pada tahun 965 sampai 1040 Masehi menyatakan bahwa sinar cahaya ini keluar dari permukaan, dari garis lurus permukaan suatu yang bercahaya. Maka dari itu mata dapat melihat suatu benda apabila benda tersebut mengeluarkan cahaya yang dapat diterima oleh mata. Namun, Bapak ini juga mengatakan bahwa fenomena fisik seperti ini juga dapat berupa bayangan, pelangi, maupun gerhana. Jadi, pelangi itu terbentuk dari sekumpulan cahaya sinar matahari yang dipantulkan oleh awan sebelum tertangkap oleh mata. Teori cahaya menurut Newton. Newton beranggapan bahwa cahaya merupakan partikel-partikel yang sangat kecil dan dapat dipancarkan oleh sumbernya dalam segala arah serta memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Lalu, warna cahaya itu adalah putih. Namun setelah dilakukannya beberapa percobaan, maka ditemukan bahwa warna putih itu berasal dari 7 warna atau gabungan dari 7 warna yang disebut Mijiku Hibiniu atau merah, jingga, hijau, ungu, biru, dan nila. Selanjutnya, teori cahaya menurut Christian Huygens yang menyatakan bahwa cahaya merupakan gelombang yang berasal dari sumber getar dan merambat dalam medium. Menurut teori Maxwell menyatakan bahwa cahaya dapat dibangkitkan oleh kelistrikan dan kemagnetan, sehingga dapat dinyatakan sebagai gelombang elektromagnetik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa cahaya dapat dikatakan sebagai gelombang maupun partikel dan bersifat dapat dipantulkan, dibiaskan, dilenturkan, maupun mengalami polarisasi. Adapun teori cahaya yang terdapat dalam kitab suci Al-Quran, surat Saba ayat 14, yang berarti, maka tatkala kami telah menciptakan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kepada mereka kematiannya itu kecuali rayap yang memakan tongkatnya. Maka tatkala ia telah tersungkur, tahulah jin itu bahwa kalau sekiranya mereka mengetahui yang goib, tentulah mereka tidak dalam siksa yang menghinakan. Jadi hal ini juga berkaitan dengan teori cahaya pada laron, bahwa sudah terdapat dalam kitab suci Al-Quran bahwa rayap itu sebagai cahaya
untuk tanda kematiannya Nabi Sulaiman. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai teori cahaya pada laron atau keterkaitan mengapa laron sangat menyukai cahaya. Selanjutnya saya akan membahas mengenai mengapa sih laron sangat menyukai cahaya. Nah, hal ini erat kaitannya dengan proses fertilisasi atau perkembangbiakan pada laron itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu, ketika saat musim hujan ataupun saat udara sekitar lembab, laron akan bermigrasi dari tanah menuju satu titik lampu secara bergerombol. Nah, hal itu istilahnya adalah swarming. Swarming itu adalah proses bermigrasi dalam jumlah yang sangat besar dalam satu waktu. Nah, laron pun seperti itu. Hal ini terjadi karena ketika laron ingin berkembang biak, maka diperlukan suhu ataupun lingkungan yang tepat bagi mereka. Nah, ketika proses ini, laron membutuhkan waktu di malam hari sebelum fajar tiba. Cenderung ketika fajar sudah tiba, laron-laron yang sudah berkembang biak ataupun yang belum menemukan pasangannya, mereka akan mati. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai manfaat laron dalam bidang kesehatan. Seperti yang kita tahu, laron cenderung berkumpul, bermigrasi dalam jumlah yang banyak dalam satu waktu. Nah, ketika fajar tiba, laron cenderung akan mati di satu tempat yang sama juga. Nah, beberapa masyarakat di Indonesia memanfaatkan laron sebagai makanan. Kemudian, setelah diteliti, ternyata laron memiliki protein-protein yang bermanfaat untuk tubuh. Dalam beberapa penelitian disebutkan bahwasannya laron memiliki kandungan protein hewani yang cukup tinggi. Nah, ketika manusia mengkonsumsinya, hal tersebut dapat menjadi bermanfaat untuk manusia. Nah, di antaranya pertama, untuk meningkatkan kekebalan tubuh pada manusia. Karena banyaknya kandungan protein yang dimiliki oleh laron, maka diharapkan laron dapat meningkatkan kekebalan tubuh bagi yang mengkonsumsinya. Yang kedua, untuk menguatkan jaringan otot dan juga tulang. Yang ketiga, untuk mencegah rambut rontok dan juga rambut yang bercabang. Nah, peristiwa rambut rontok ini terjadi karenanya kurangnya nutrisi pada rambut seseorang. Ketika kita mengkonsumsi laron atau menggunakan laron, maka ada beberapa yang terbukti bahwasannya laron dapat mencegah rambut yang rontok. Selanjutnya, ternyata laron ini memiliki kandungan nutrisi dan juga vitamin yang cukup banyak. Nah, di antaranya kandungan yang dimiliki oleh laron yang bermanfaat untuk manusia adalah vitamin B, asam amino, asam olet, dan asam linokleat. Laron biasanya diolah dengan cara digoreng. Namun demikian, tatkala proses itu, kandungan protein ataupun gizi yang terdapat pada laron akan berkurang atau tidak optimal. Di sisi lain, ketika pengolahan laron tidak sampai matang, dikhawatirkan terdapat kotoran ataupun mikroorganisme yang masih ada pada laron sehingga menyebabkan diare. Oleh karena itu, laron tidak dijadikan sumber protein utama meskipun protein yang terdapat pada laron ini cukup tinggi. Mungkin sekian penyampaian dari saya dan juga rekan saya mengenai laron. Semoga apa yang kita sampaikan jelas dan juga dapat bermanfaat untuk yang mendengarkannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.